kecuali orang yang sudah belajar dan paham maksud tujuannya, yaitu persilakan baca kitab ini. Sebab sabda Nabi Muhammad SAW, yang raja itu hanya dicubit telinganya yang mendapat ilham, dan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda yang artinya aku Allah, tiada ada Tuhan melainkan aku. Nah ini titik-titik ini hadisnya hadis sahih ini. Makanya kadang-kadang bahasa ibu ya ini titik maksud jangan sampai bocor mulut, mendingan bocor mulut, bocor perut ini maksudnya. Jadi kehendaknya para wali tidak berlawanan dengan kehendak Allah. Mereka telah satu dengan Tuhan. Jadi satu sifat itu satu dengan Tuhan. Jadi sifat Tuhan itu langsung menjadi sifatnya. Ia telah fana dalam Tuhan dan baqo dalam Tuhan. Siapakah yang memerintah dan siapakah yang diperintah? Tidak ada perintah. Siapa yang diperintah dan siapa yang memerintah? Tidak ada lagi, satu. Jadi yang merintah, yang diperintah itu satu. Orang yang berada pada makom tinggi seperti ini telah mendapat kebenaran dari Tuhan, karena mereka satu kedudukan dengan Tuhan. Dalam segala hal, orang ini kerap kali berkata dengan keras sekali, karena mereka berdiri sendiri dan berbuat sendiri menurut kehendaknya. Sering mereka berkata, aku yang punya alam ini, dan aku yang menentukan, yang Tuhan itu adalah aku. Muhammad itu utusanku, malaikat itu abdi, dan semua makhluk itu menghadap kepadaku. Katanya lagi, akulah Tuhan sekalian makhluk. Orang yang mendapatkan orang yang menghadap itu adalah menghadap kepadaku. Alangkah mesranya kuasaku, alangkah besarnya kuasaku. Akulah Tuhan yang hidup, yang tiada bisa mati. Semua makhluk mati kecuali aku yang tiada bisa mati. Aku hidup dengan sendirinya, tiada ruh dan tiada jasad. Jadi omongannya yang mampu. Jadi hakikat neraka adalah jasadmu dan hakikat surga adalah batinmu. Jadi itu tidak bisa dipisahkan antara zahir dan batin. Zahirnya itu ma'rifat, batinnya itu hakikat. Buatan kata kita. Makanya yang berikut, asyari'atu bila hakikatin bahwa batin. Al-hakikatu bila syari'atin bahwa batin. Syariat tanpa hakikat batal. Jadi syariatnya itu termasuk jasad kula, hakikatnya batin sampean. Neraka adalah zahir sampean, surga adalah batin sampean. Itu pada hakikatnya. Makanya yang berikut, aku juga yang sempit, aku juga yang lapang. Semua makhluk itu adalah aku, tidak lain.
ibarat ombak kali banyu, ibarat matahari kali sinari, ibarat isim karun sama, tidak bisa dipisahkan zat karo sifat. Ini maksudnya. Jadi kalau kali panjenengan paham tentang itu, nggih boten napa-napa masih boten saged nglampahi. Tapi tetap kalau kali panjenengan belajar bernumpuk menawa hidayah Allah mudun kalau kali panjenengan saged nglampahi. Sebab ini memang ilmu khusus para wali. Kali yang beriku disebut kalau laut malik dikira ini namanya kitab berencong pusaka lama, jangan dibuang di lautan merah. Kitab berencong tak mau campur baur dengan ahli syariat, memisahkan diri tak mau rapat. Ilmu zahir membawa mudarat, hakikat Allah bahagia dunia akhirat. Kita berencong pusaka lama, jangan dibuang di lautan merah. Hati bingung di dalam dada, ingin mati di lautan darah. Kalau belum bertemu rindukan bulan, kalau sudah dapat jangan tak dihiraukan. Sulit mencari membuang anak istri, rahasia sejati ilmu robbani. Kalau benar ingin teruskan, tunjukkan muka, taruh di depan, pantang mundur pahlawan Tuhan, mati syahid di pangkuan Tuhan. Kita berencong jangan tanyakan, tak ada jawab Tuhan dapatkan. Kalau percaya silakan makan, kalau ragu cepat dimuntahkan. Banyak bicara ragu timbulan, banyak tanya nyata ketakutan. Hati dua makhluk dan Tuhan, kita berencong tunggul di depan. Jadi karena Haji Syekh Muhammad As-Somad Datuk Sanggul gelar mulia, ilmu sejati tak mau dibelah dua. Tuhan dan Muhammad adalah beta, Sanggul unggul, akulah unggul. Datuk Sanggul jelmaan Tuhan, Tuhan menjelma bernama Sanggul. Limpah rahmat Abdullah timbul, Sanggul lenyap di dalam makbul. Bukan aku bertaklid buta kepada pimpinan asal semula, ini langsung menuju dia Tuhan Allah tanpa perantara. Aku Allah, Sanggul pun Allah, para wali khalifatullah, tidak berbeda di hadirat Allah, walaupun yang hina atau nabi-nabi Allah. Rasul-rasul dan nabi-nabi manusia utama, pandangan zahir ada dunia. Aku Allah di atas segala-galanya, nama dan pangkat hanya asma. Kalau orang-orang berkata Rasul ini mulia dan Nabi ini adalah saya, sahabat dan aulia serta ambia, para wali taruh di muka. Marilah aku jawab semua kata, semua itu adalah beta. Tuhan Allah Khalik penyerta, semua rata di hadapan kita. Tidak ada bedanya. Adakah yang tinggi atau merata? Semua makhluk termasuk kita. Tuhan Allah Khalik penyerta, semua rata di hadapan kita. Orang zahir serta pendusta, pakai jubah kayak pendeta,
hati busuk, jiwa kayak buaya, lain di mulut, lain pula di rasa. Ilmu zahir memecah kata, yang satu dibelah dua. Alim ulama jangan percaya kalau makhluk masih berdaya. Biarpun orang itu alim di dalam dunia, taklid buta hidup percuma. Bila sembahyang langsung mencari balasannya, itulah tanda orang munafik nampak kelihatannya. Amal sembahyang tiada artinya, hatinya syirik, kotor jiwanya. Aku Allah yang menentukannya. Siapa kenal, itulah orang yang sempurna. Kerjakan khulwah dan ibadah, jalan thariqah sangat baiklah. Mencari diri mengenal Allah, kalau mendapat engkau bersyukurlah. Coba hitung jumlah jarimu itu, yang 10 sudahlah tentu. Coba hilangkan akuan kamu itu, baru aku hampir pada rahasia. Baca bismillah semua permulaan ayat, baru berdoa untuk munajat. Kalau kamu sudah putus hakikat, barulah aku bisa dekat. Kalau Anda sudah mengerti, aku yang hidup, yang tiada bisa mati, aku berada di dalam insani, gerak dan diam, itulah ibadah diri. Kalau engkau sudahlah tahu segala yang tiga adalah satu, rahasia engkau itu ialah rahasiaku, seisi alam kuserahkan kepadamu. Kalau sudah satu rahasia, perhatikanlah titaku apa yang ada. Siapa tuli, lali dan buta, termasuk Anda, hina dan panas. Janganlah lagi engkau stuck dan paham, akulah yang ada di luar dan di dalam. Karena aku bersamamu siang dan malam, akulah Raja semesta alam. Ingatlah engkau sekalian hamba, karena engkau cermin mataku. Engkau itu adalah aku, karena aku sayang sesungguhnya kepadamu. Sampai di sini saja cuma amanatku, jangan menyesal, pilihlah dulu. Surga dan neraka ada menunggu, pilihlah dia mana yang engkau mau. Nah, jadi omongannya yang sufi ini persis Al-Halak Haji Abdul Hamid Ambulung, Haji Abu Yazid Al-Bastami ingat ini kita omongan. Makanya bulan lahan daripada bocor mulut mendingan bocor perut. Ini selalu sangat-sangat berbahaya. Ini kalau memoco, jadi ini dengan membuat ragu. Ini karangannya yang sufi. Nanti Al-Bajali termasuk guru sekumpul Haji Muhammad Arsad, Haji Abdul Hamid Ambulung, Haji Abdul Somad, Teko Palembang ini tak terusi. Tapi yang paling berbahaya pada waktu itu termasuk Haji Abdul Hamid Ambulung. Makanya raja minta izin dan Haji Muhammad Arsad disuruh membunuh Haji Abdul Hamid Ambulung. Ini tidak masuk kita. Jadi pelajaran-pelajaran sufi di Banjar beredar
Haji Abdul Hamid ngedalaken studi ini. Akhirnya dia terbumi. Jadi dulu kali ini pokoknya yang penting paham, tapi tidak gampang ngarani wong ngesakno istilah yang ngambil. Ini kata la ilaha illallah, la zat diriku, ilaha rupaku, illa namaku, Allah rahmat dan sifat asma Allah. Dan itu artinya berkehendak kerso. Tadi Allah itu kerso. Kita mau sampai pulau ini kersane Allah. Itu makna sifat wujud. Nah, itu wujud pulau kali panjangan wujud menungso. Lek sampai wujud menungso berarti sampai wujud dari kata wajib. Wajib menungso taat, tunduk, pasrah, menyerah total. Itu wajib. Lek ini pun sampai lakoni baru sampai ninggal wajib. Dan saya tarik sholati wajib betul, ninggal sholat itu wajib. Artinya bukan berarti kalau kali panjenengan bukan sholat, justru sholatnya tambah tekun, tambah menghadap dan melindungi itu. Artinya wajib ninggal sholat wajib, kabeh itu wajib Allah sampai buat ninggal dan apa-apa. Itu maksudnya. Bukan berarti sampai bukan sholat bukan ngoten, malah tambah tekun sholatnya ngoten. Itu yang disebut tarikul sholat wajibat. Makanya orang makrifat haram melakoni sholat. Ini maksudnya sampai yang merasa melakukan sholat inilah yang disebut haram. Ini yang sholat sampai tiga dan Allah sholat. Makanya wong ikhlas haram. Ini juga. Karena sampai tidak pernah ikhlas diikhlaskan oleh Allah. Al-ikhlasu tarikul ikhlas. Jadi wong ikhlas itu tidak ikhlas, tidak merasa ikhlas. Al-imanu tarikul iman. Jadi wong iman itu tidak beriman. Karena sampai dikei iman oleh Allah. Allah yang dikei sampai dari wong iman. Itu sampai iman boten. Jadi gak ono makhluk sak dunya sing bisa taat nang Allah gak ono. Secara syariat memang sampai diperintah taat karena kudu opaku. Setelah 10 kali sampai selalu mengabdi, selalu taat, ternyata sampai tidak pernah mentaati. Nah, itu semua ketaatan sampai ini ketaatan Allah itu kan. Bukan sampai merasa taat. Jadi pun panjenengan paham gerak dan bilang itulah ibadah ini. Makanya bahasa sholat ini sebetulnya hanya tunggal Allah itu. Dia kadang mabuk bicara tak enak. Ini begini. Karena jangan sampai paham tetap gak oleh ngomong ini kaya ngomong. Masalah bagi orang yang tidak belum sampai mencapai tingkatan seperti itu sampai bisa terburu. Tak dulu sampai langsung dibunuh naik. Emang aslinya ngomong surga dan neraka adalah satu. Al-isma dan al-musamma adalah satu. Tidak ada dua. Khalik dan makhluk adalah satu. Jadi hakikat neraka ya jasad sampai hakikat surga ya batin sampai makrifat itu dohir, hakikat itu batin. Jadi paling tinggi itu duduk makrifat. Paling tinggi itu hakikat semata, yaitulah yang tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak pakai huruf, tidak pakai kitab. Ini yang disebut menyeberang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya kan Nabi tidak dulu menerima Al-Quran, ini kan Nabi pun makrifat.
pakai dalil alam sekelilingnya ini. Disimpulkan nanti mau singkito kali sampean opo diarani duwe jatuh apa tidak boleh duwe maknanya makna itu menungso bisa membuktikan itu makna bukan ilmu kawruh itu sampean dari apa kok makna dari menungso bisa nakino bisa mbuktekno kebenaran itu makna. Juga kan kata nanti itu bahas oyo, tuwe, pangkotong, kembang, bentil, ayat ini sebenarnya apa? Nah padahal itu ayat mutakan lekilahi, ayat-ayat itu semua makhluk itu ayat alat tidak itu tidak bisa yang punya ayat, tidak bisa dipisahkan. Satu. Makanya kalau nopo oku, dua akad, dua ceping sholat, ongkok kembar satu. Al-Falaq 2 kali karena ketentuan jasmani dan rohani. An-Nas 3 kali supaya mendapat pertolongan dari godaan syaitan. Makanya Al-Fatihah, hakikat Fatihah itu suci a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah hakikat Fatihah. Baru sampai bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah. Tapi di kono diarep orang godaan setan. Begitu sampai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iblis nyikir baru atas restu Allah. Alhamdulillah terus. Dan inilah kesempurnaan jasad di pulau kali sampean. Inilah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu termasuk jasad pulau kali sampean ini. Diratus puluh sanjang wali songo lek coro syariat ngampel sampai dengan gunung jati. Itu syariatnya memang. Tapi hakikatnya mirip sampai ini. Unsur balung, daging, otot, darah, kulit, ulu, tubuh, tak terusin itu wali no. Wali waru songo penutup 10 kulit innalillahi kaiko aji doso purwo kaiko nyawiji doso 10 purwo kawitan balik innalillahi balik sampai antaran Allah balik ke Allah ini sempurna 10 mengenai sum-sum gandeng karo balung lek sampai nggak ada sum-sume balung sampai rokok. Jadi sum-sum itu artinya menyungsum batin yang selalu mujahadah selalu ilmu. Itu artinya sum-sum. Supaya anak kuno sampai mendapat kebahagiaan dunia jasadi tak rohani. Nah sampai balung ini gak sum-sum sampai nggak gelem eling, bisa balung sampai rokok. Harus dikono daging, wong dahaga sampai pinggang selalu eling. Darah selalu dahaga nang rahmat Allah. Obat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah. Super kuat. Kulit dari kata kalimatullah, kalimatul mu'min. Baru terakhir ulangan yang bener baru buku kuat tengah itu menonjol mulai lahir sampai mati digowo. Jadi yang diarani kulit itu ngumpul mulai alif karena kulitnya menungso itu tipis. Sebenarnya apa kulitnya menungso? Kalimatullah kalimatul mu'min. Nah itu lebih jago ngomong. Makanya sampai gelap huruf alif mulai ke batu
sampai meriki, sampai terakhir nanggani kemaluan ini. Nah kemaluan itu kulitnya tipis, tapi gak tahu rusak. Jadi orang yang selalu teliti gak sampai bisa nanti pun. Maka disampaikan ngaji ini, ojo putus asa roto-roto. Cara kula ngomong duren niku madune kari. Ojo boleh enak itu. Tiba tangi wis biasa ngene. Lek sampean moro-moro kena ini biasa ini. Tengah perjalanan pancet ae gak melok aku. Karena lek sampean tujuane bener tak tentu. Lek tujuannya salah tak tentu. Lek sampean tujuannya bener, aidi bawa ilah, gak ada urusan doke, gak ada urusan marah, gak ada baru sampean di kono bener tak tentu. Tapi lek sampean tujuannya kepingin doke, kepingin sakit, gak doke, gak sakit, ya. Ini maksudnya salah tak tentu. Boleh krono salah mana? Boleh krono salah mana? Sampai menunggu si genah ini tuh topo tapak tepat. Kalau wong lungguh wis tepak wis gak ngalih-ngalih. Nggih, anjene nuwun sewu. Golek guru niki mboten gampang ya. Soalnya guru di buku dibiru, nah guru ini tuh goro ngamungan, ya percuma kalau kali sampai guru. Padahal di guru jelas manjakul malam akul faliyata bawa maka adahu minana. Coba saya ngomong tujuh tepaku, dua tepaku. Rokok pantunan itu. Artinya sampai ngomong hadisnya sahih, hadisnya Bukhari Muslim, lesane tapi jerone gak Muslim. Jadi udah digoro sampai. Ya ini sahih juga, sahih batine, duduk sahih omongane, sahih omongane kalau kali sampai nggak takut mau. Di tanggal itu salam Muhammad pun ya cukup lama kemauan mau kata-kata ya dengan tujuan pulau baik betul jika nopo-nopo barang-barang pilih saya yang penting pulau kali sampai ayo belajar untuk sampai membenci sokoai itu jangan sampai dibenci dilekno tetep sampai ragu. Makanya jarane sabilillah itu kenapa sih? Perang sabilillah. Perang itu maksudnya merangkul. Sabilillah sanggup bila mana ada yang mencela, ada yang menghina, ada yang mencaci, tetap sampai rangkul. Itu maknanya perang sabilillah. Cukup perang ngopat dan dibacoi, dibantungi, tentang itu perang merangkul maksudnya. Karena jangan sampai di elemen tetap di hati. Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammad. Alhamdulillah.